pada hari ini mari bersama-sama kita mau lipat tangan, kita tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan masih berikan kami kesehatan. Kami masih boleh bangun pagi ya Tuhan, di rumah kami yang aman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di luar sana mungkin banyak orang-orang yang tidak sesehat kami Tuhan. Maka dari itu biarlah kami boleh mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sebesar-besarnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga siap untuk boleh memulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Semoga Tuhan berkati, Tuhan berikan kami hati yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua. Hari ini hari yang spesial loh buat kita. Karena apa? Karena hari ini kakak-kakak sekalian, kakak-kakak yang lain juga, yang lain-lain yang gak ada di sini, senang karena adik-adik sekalian sudah naik ke kelas yang baru. Yeay! Selamat ya buat adik-adik yang sudah naik ke kelas yang baru. Semoga di kelas yang baru adik-adik bisa semakin rajin, semakin pandai, semakin taat sama Tuhan dan juga orang tua. Karena itu hari ini adalah hari yang spesial. Maka dari itu adik-adik juga semangatnya harus spesial ya. Harus gak kayak hari-hari minggu biasanya. Hari ini harus lebih semangat, lebih sukacita untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita berikan sukacita yang terbaik buat Tuhan. Kita akan nyanyikan Mentega dan Roti. Ya kakak-kakak sekalian. Ikuti gerakan kakak-kakak yang gerakan kiri kakak ya. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu. Mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Kristus. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Satu kali lagi adik-adik. Kau temanku. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Seperti celana. Dengan apa adik-adik? Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu. Mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Kristus. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Seperti mentega dengan roti. Oke adik-adik, kakak dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain, sekali lagi mau mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah boleh naik ke kelas berikutnya. Ada nih juga adik-adik kita atau teman-teman kita yang bakal naik di kelas sekolah minggu. Ada yang dari Nazaret pindah ke Kana ya kak ya. Ada juga yang dari Kana pindah ke Betania. Ada juga yang dari Betania bakalan move on tuh ke Yerusalem. Jadi selamat buat adik-adik sekalian ya. Semoga rapotnya bagus-bagus. Semoga orang tua makin sayang juga sama kalian. Oke? Nah sekarang kita juga akan mendengarkan nih, ada dari teman-teman kita yang akan share atau berbagi pengalamannya selama di sekolah minggu ini. Kira-kira pengalaman mereka seperti apa ya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Halo, nama saya Ros, saya dari kelas Yerusalem. Halo, nama saya Sasa, saya dari sudah naik kelas kanan. Nama saya Laura.
Kesan-kesan kalian gimana sekolah minggu di GKKA? Ya, saya senang belajar di sekolah minggu GKKA karena bisa belajar firman Tuhan sama teman-teman juga. Halo, sama saya Sasa. Saya senang di sekolah minggu. Saya senang belajar sama kakak-kakak. Senang dengarkan firman Tuhan. Baca Alkitab. Juga mainan sama teman-teman di sekolah minggu. Saya senang mainan sama surutan, rumah-rumahan. Oke, kakak favoritmu siapa di sekolah minggu, Sasa? Kak Michelle. Oh, kalau Rosi? Iya, Gavin. Oke, bye-bye. Dadah. Halo, nama saya Zaitun. Bentar lagi aku sekarang sudah naik kelas Yerusalem. Halo, nama saya Jesslyn. Sekarang saya udah mau naik kelas Kana. Gimana selamat di sekolah minggu? Sekolah minggu baik-baik aja. Bisa dengar firman Tuhan. Kakaknya baik-baik, temannya baik-baik. Baik-baik, teman-temannya baik-baik. Aktivitasnya banyak dan menyenangkan. Yep. Makasih kakak-kakak, makasih teman-teman. Dadah teman-teman, dadah kakak-kakak. Nah, itu tadi sharing singkat dari rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang ada di sekolah minggu. Nah, jadi kangen ya untuk kumpul ke sekolah minggu bersama-sama. Tapi mungkin nggak bisa hari ini sih. Tapi kakak percaya Tuhan kita yang Maha Kuasa sudah mengatur waktu yang tepat untuk kita, kakak-kakak sekalian dan juga adik-adik, bisa berkumpul-kumpul lagi bersama-sama untuk di gereja ini beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Maka dari itu, kita harus yakin dan percaya kalau masa depan kita ada di tangan Tuhan. Kalau masa depan kita sungguh ada. Maka dari itu, dengan lebih semangat lagi kakak mau ajak adik-adik boleh bangkit berdiri, kita akan pujikan masa depan sungguh ada. Ya, kakak sekalian, sambil gerakan ya adik-adik ya, ikutin kita semua. Jagalah hatimu, jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa.
Tuhan akan dibawakan oleh pendeta suci. Jadi mari kita siapkan hati kita. Kita juga siapkan pikiran kita. Kita juga mau siapkan telinga serta sikap kita. Adik-adik boleh deh sekarang ambil kursi, duduk yang nyaman. Siapkan hati dan juga telinganya untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu yang tadi satu kali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Satu kali lagi adik-adik. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Satu kali lagi, tapi temponya yang lambat ya adik-adik ya. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Kecil, berbuah, berbuah, sedang, berbuah, berbuah, besar, berbuah, berbuah, besar sekali, berbuah, berbuah. Yuk adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kembali kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kakak mengajak seorang teman yang akan mendampingi kakak. Dan dia hari ini bersukacita dengan baju kuning, topi kuning. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau kenalan dengan teman kakak ini? Dia akan memperkenalkan diri. Aku boleh kenalan? Boleh ya teman-teman. Silakan kau kenalan sendiri ya. Nama saya Listu. Sudah kak? Cuman begitu? Iya. Apa artinya? Listu artinya sukacita, bergembira, semangat. Itu nama tukang. Oh baik, adik-adik teman kita namanya Listu. Baik, kalau begitu kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Listu, mau menyanyi? Mau kak. Nyanyi apa? Hari ini harinya Tuhan kak. Oh iya, anak-anak dimanapun berada, hari ini harinya Tuhan, hari bersekolah minggu. Sudah siap semuanya? Bersama Listu, bersama Kak Suci, kita akan menyanyi hari ini harinya Tuhan. Oke? Oke kak? Baik. Semuanya siap untuk menyanyi? Listu, siap? Siap kak? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sudah kak? Baik, mari anak-anak kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Listu berdoa siap? Siap kak. Mari kita berdoa. Baik. Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan menjadi petunjuk hidup baru kami. Firman yang menjadi penghiburan bagi kami.
Firman-Nya akan mengajar kami hidup untuk terus serupa Tuhan. Berkati kami semua yang belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah siap membaca, belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus yang berkuasa. Siapa Listu? Tuhan Yesus berkuasa, Kak. Apa artinya, Kak? Artinya kita lihat dulu firman Tuhannya. Listu, jangan buru-buru, baca firman Tuhan dulu ya. Baik, Kak. Lupa aku. Bapak akan membaca dari Markus 4. Siapkan semuanya. Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Siapkan semuanya anak-anak. Bapak akan membacakan Alkitab. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Taat kepadanya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini kalau kita perhatikan berbicara tentang ketakutan. Ketakutan karena apa? Karena para murid yang bersama dengan guru kita tercinta, yaitu Tuhan Yesus, yang ada di dalam perahu, tiba-tiba ada angin taufan yang akan menenggelamkan perahu yang Tuhan Yesus dan murid-murid naiki. Air sudah masuk ke dalam perahu. Air semakin banyak. Perahu digoncang-goncangkan dengan angin taufan yang dahsyat. Di mana Tuhan Yesus? Di mana Tuhan Yesus? Listu tahu Tuhan Yesus ada di mana? Di mana ya, Kak? Di dalam firman tadi anak-anak, Listu dengar, "Oh, Tuhan Yesus sedang tidur, Kak." Iya, sedang tidur teman-teman. Benar, Tuhan Yesus tidur. Tuhan Yesus telah melakukan pelayanan. Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa di surga, mengabarkan Injil, mengajar firman kepada banyak orang, berjalan dari desa ke desa, dari tempat ke tempat yang lain. Sekarang Tuhan Yesus bertolak, melanjutkan perjalanannya. Maka Tuhan Yesus bersama para murid dalam perahu itu. Ketika para murid berlayar, bekerja dengan tugasnya masing-masing dalam perahu, yang tadinya tidak ada angin taufan, tiba-tiba Tuhan Yesus yang sedang tertidur pulas, angin taufan datang. Angin
Angin topan bukan sekedar mendorong, menghembuskan, tapi mengombang-ambingkan dan hampir menenggelamkan. Bukankah itu menakutkan? Siapa yang pernah naik perahu, ada ombak, gelombang yang besar, sehingga angin yang tiba-tiba kencang pun membuat kita takut. Siapa anak-anak di rumah? Ada yang pernah naik perahu atau kapal? Di situ pernah? Belum, Kak. Takut tapi. Iya, memang takut. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berbicara di dalam kalimatnya yang terakhir, di ayatnya yang terakhir, mengajarkan kepada kita tentang ketaatan. Ketaatan yang ditemukan dengan kata, tidak percayakah kamu? Mengapa kamu takut? Apa artinya anak-anak? Kenapa sampai Tuhan Yesus melihat gelombang angin topan yang akan menenggelamkan, setelah menghardik dan menghentikan angin ribut itu, Tuhan Yesus bertanya dengan ajaran yang sangat dalam. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kalimat yang bagus sekali. Dalam bahasa Inggris, kata taat itu adalah obedience. Obedience. Obedience ini memiliki pengertian mendengarkan apa yang dikatakan atau diminta oleh pihak tertentu yang dihormati atau yang disembah. Jadi rupa-rupanya Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang ketakutan, tidak percaya, diingatkan dengan kata taat. Taat. Taat berarti mengingat apa yang diajarkan oleh gurunya. Taat selama ini guru mengajarkan apa? Tentang percaya kepada Tuhan Yesus yang satu-satunya juru selamat. Taat kepada ajaran Tuhan Yesus untuk tidak khawatir dan tidak takut. Maka itu kata tidak percaya, mengapa kamu takut, dipertemukan. Kamu lupa ya, aku gurumu, minta kamu supaya taat. Taat dan percaya. Aduh, Taat dan percaya. Kok susah ya? apanya yang susah Nana? Listu susah? Iya, Kak. Taat itu yang bagaimana ya? Anak-anak, taat itu seperti Tuhan Yesus yang ajarkan sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita, contohnya di dalam Markus 10 ayat 44, Tuhan Yesus hendak berbicara tentang apa di sini? Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Artinya di bagian ini Tuhan Yesus mau mengajarkan melayani. Melayani dengan kerendahan hati. Oh, melayani, Kak. Jadi taat, melayani. Oh, ya. Selanjutnya Tuhan Yesus juga berbicara dalam Lukas 6 ayat 33. Dikatakan di sana, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Artinya taat melakukan kebaikan. Karena kita orang berdosa sudah menerima banyak sekali kebaikan demi kebaikan yang disebut anugerah. Anugerah? Oh iya, kebaikan Tuhan, anugerah keselamatan. Oh, benar, anugerah keselamatan. Tuhan Yesus telah menjadikan kita anak-anaknya dan ditebus oleh darahnya. Maka Tuhan Yesus minta kita harus berbuat baik. Berbuat baik karena Tuhan Yesus lebih dulu berbuat baik. Selanjutnya di dalam Markus 10 ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu,
hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, di bagian ini Tuhan Yesus juga mengingatkan sikap kita, perilaku kita harus seperti hamba. Hamba menyenangkan tuannya, hamba menyenangkan, kalau orang Jawa itu juragannya. Artinya anak-anak dan bapak menyenangkan Tuhan Yesus yang menebus kita, yang menyelamatkan kita. Maka kita sebagai hamba, hidup kita harus selalu menyenangkan Tuhan yang menebus, menyelamatkan. Kristus mau menyenangkan Tuhan, yaitu Tuhan kita. Oh, ya mau Kak. Saya kan juga orang berdosa. Teman-teman, mari senangkan Tuhan ya. Benar. Di bagian yang terakhir, Bapak ingin tunjukkan Tuhan Yesus yang berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Jadi anak-anak, ketaatan itu adalah Tuhan Yesus sendiri contohnya. Tuhan Yesus sendiri yang menjadi modelnya. Jadi taat terhadap apa yang sudah didengar, taat apa yang sudah diketahui, taat apa yang sudah dipercayai. Melalui siapa? Guru kita Tuhan Yesus. Bagaimana dengan cerita perahu yang hampir tenggelam tadi? Tuhan Yesus kenapa sampai meminta mereka dengan satu peringatan pelajaran yang indah, dikatakan, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa engkau takut? Anak-anak, siapapun kalian di rumah bersama bapak, mungkin papa, mama, kakek, nenek, ada yang pernah mengalami ketakutan. Ketakutan kalau anak-anak baru-baru ini naik kelas. Aku bisa naik kelas gak ya? Aku naik kelas, aku enggak lulus enggak ya kelas 6 masuk ke SMP. Nah, ketika kalian belajar, kalian dengan tekun mendengarkan pelajaran di sekolah, sekalipun akhir-akhir minggu bulan online, dan anak-anak mengerjakan tugas, mengerjakan ulangan dengan baik, lihat hasilnya. Bukankah semuanya tidak ada yang tidak naik kelas? Bukankah semuanya ada yang tidak lulus? Pasti lulus semua. Listu naik kelas? Iya dong Kak. Aku juga naik kelas. Tapi aku juga pernah takut loh. Betul. Takut? Gimana sekolahku? Nggak ketemu guru, belajarnya di rumah. Pelajarannya seperti apa? Nanti ulangannya bagaimana? Lihat, Tuhan mengingatkan. Kita sedang ada di dalam perahu. Perahu yang bersama Tuhan tidak akan tenggelam. Artinya hidup kita yang diisi Tuhan, Tuhan Yesus ada di sana berkuasa, menjaga, melindungi, bahkan menyelamatkan kita. Itu baru pelajaran sekolah. Nanti soal cita-cita, soal kehidupan ke depan, bagaimana masa depanmu, memikirkan papa mama, pekerjaannya bagaimana, bisnisnya bagaimana, uang sekolahku seperti apa. Percayalah, apalagi ditambah corona. Aduh takut. Sekarang ini new normal, tapi kok jadinya tidak normal, tidak terbiasa. Di mana-mana harus pakai masker, sedikit-sedikit cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Aduh, ini sesuatu yang tidak enak, Kak. Betul, Listu, tidak enak. Iya Kak, ribet. Betul, ribet. Dan ada ketakutan, bukan? Tertular, ada yang menulari kita. Maka ingat, naik kelas sekolahnya terbukti, sudah lulus sekolahnya terbukti kan? Dan lagi kalian akan remaja, kalian akan menjadi anak-anak remaja yang mulai tumbuh. Ingat dulu dari bayi, digendong mama, ke sekolah minggu, kecil, sampai akhirnya tambah besar, dan sekarang tidak terasa sudah naik ke kelas remaja. Tuhan beserta kita, bukan? Buktinya Tuhan memimpin kita, bukan? Buktinya. Maka itu jangan pernah takut. Nanti Tuhan akan mengingatkan kita dengan kalimat, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah anakku, kalau kau takut dan tidak percaya, berarti lupa ajaran Tuhan. Lupa, tidak taat terhadap perintah Tuhan. Hari ini Bapak mengingatkan, dijawab, aku tidak takut.
Aku tetap percaya kepada Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang seperti apa, Listu? Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa, teman-teman. Betul. Tuhan yang berkuasa atas hidup Bapak, hidup teman kita Listu, dan hidup anak-anak semua di rumah. Jadi, percayalah kepada Tuhan dengan ketaatan-ketaatan seperti Tuhan Yesus lakukan. Ajarkan dan hidupi firman-Nya. Tuhan Yesus telah menunjukkan perintah-perintah tadi supaya kita jangan pernah lupa. Kalau lupa berarti kalian perlu terus belajar firman, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu mau terus belajar firman dan melakukannya? Mau, Kak? Firman itu berkuasa. Allahku, Tuhanku, Yesus berkuasa. Betul. Allah Tuhan kita Yesus berkuasa. Maka itu kita yang tidak tahu apa-apa harus percaya. Kita tidak mengerti masa depan seperti apa, nasib kita ke depan bagaimana, tapi tetap percaya dan tidak perlu takut. Andalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Bagi yang naik kelas, Bapak ucapkan selamat untuk kenaikan kelas kalian. Bagi yang sudah lulus dan naik ke remaja, Bapak juga ucapkan selamat menjadi anak remaja, remaja Kristen, remaja yang takut Tuhan, remaja yang tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Mari, Kak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika Engkau menyelamatkan para murid di dalam perahu yang akan menenggelamkan mereka karena ada topan, ada badai, air yang mulai masuk, air yang akan menenggelamkan dan membuat celaka para murid. Mereka berteriak minta tolong, mereka berseru minta tolong, dan Tuhan Yesus menyelamatkan. Tuhan Yesus memberikan kuasa sehingga angin topan badai reda. Angin topan badai tunduk kepada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak hari ini belajar terus percaya kepada kuasa Tuhan. Percaya Tuhan yang memegang masa depan mereka. Saat ini anak-anak yang sudah naik kelas, bahkan yang lulus nanti akan masuk remaja, mohon Tuhan yang berkuasa menjaga mereka. Anak-anak tetap setia seperti waktu di sekolah minggu, setia pula ibadah di remaja. Anak-anak yang remaja terus semakin takut Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami semua dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberi kesetiaan, ketekunan, dan terlebih melakukan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu, dengan kerajinan, kesetiaan, jerih lelah mereka di tengah-tengah pekerjaan atau yang kuliah. Tuhan berkati, membimbing anak-anak yang masih kecil, mengajar anak-anak yang tidak mudah seperti ini. Tuhan, kuasa-Mu beserta pula kepada kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang terus memberkati pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak semua. Listu mengucapkan selamat kenaikan kelas dan kelulusan buat adik-adik di sekolah minggu. Selamat ya untuk semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Nah, itu tadi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Semoga firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan tidak lalu begitu saja, tapi sungguh boleh diingat dan juga dilakukan. Oke adik-adik? Nah, sekarang gak kerasa nih, kita sudah sampai di akhir acara kita, di akhir acara sekolah minggu pada hari ini. Semoga minggu depan adik-adik dan juga kakak-kakak bisa ketemu lagi di acara ibadah online sekolah minggu, dan kita bisa bersama-sama bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Kakak akan nyanyikan sebuah lagu baru yang mungkin adik-adik belum tahu, tapi gak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Lagu ini adalah lagu untuk menyambut adik-adik yang baru, untuk memberi selamat kepada adik-adik yang baru yang sudah naik kelas juga. Semoga nanti kakak-kakak dan juga adik-adik suatu hari nanti
Tuhan sudah tentukan kita bisa bertemu untuk sama-sama beribadah di gereja ini secara tatap muka. Oke adik-adik, kita akan nyanyikan lagu ini. Kami ucapkan selamat datang. Kenaikan kelas. Nah, dalam rangka kenaikan kelas ini, anak-anak sekolah minggu juga mau mengadakan lomba. Loh, lombanya gimana caranya ya? Kita kan nggak ketemu gimana cara lomba. Nah, lombanya adalah ini. Nanti kakak-kakak sekolah minggu akan kirim ke rumah anak-anak gambar. Nah, gambar ini kayak bukan ini, tapi nanti akan anak-anak lihat ya. Tapi gambar seperti ini ya, cuman gambar tidak ada warna. Jadi tugas anak-anak adalah mewarnai sebagus mungkin. Lalu nanti kalau sudah gambar gimana caranya? Difoto sama mama, lalu dikirim ke kakak-kakak sekolah minggunya. Nanti kakak-kakak sekolah minggunya kan lihat. Tapi ada anak bilang gini, loh kak, aku kan kelas kecil, masa lawan kakak-kakak kelas besar? Jangan takut ya, nanti tiap kelas beda-beda. Kelas Yerusalem sendiri, kelas Betania sendiri akan dinilai per kelas. Dan di tiap kelas akan diumumkan 2 pemenang pada minggu depan. Ada hadiah enggak? Tentu ada hadiah. Tunggu aja hadiahnya, oke? Ya, kita tunggu hasil karya anak-anak dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu, oke? Selamat naik kelas. Oke adik-adik, jadi sekian ibadah online kita pada hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.